Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iqbar Fadilage, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan MPM B1A 022407. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi analisis saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan judul Analisis Kasus Pertanggungjawaban Pidana dan Penegakan Hukum oleh aparat penegak hukum terhadap PT Natural Persada Mandiri yang melakukan penambangan nikel di kawasan hutan lindung tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup. Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang sebagai subjek hukum, tetapi selain orang perorangan dikenal pula subjek hukum yang lain, seperti badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, layaknya orang perorangan sebagai subjek hukum. Dalam kemajuan sekarang, pembentuk undang-undang pada saat merumuskan delik turut mempertimbangkan realitas bahwa manusia tatkala melakukan tindak pidana melalui organisasi dalam hukum perdata maupun di luar hal tersebut, maka badan hukum atau koperasi menjadi subjek hukum dalam pengaturan hukum pidana. Menurut pendapat Sidir Ali mengenai koperasi, hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, badan hukum bertindak harus dengan perantaran orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas dipertanggungjawabkan koperasi. Jadi, koperasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak, kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur dan karyawannya juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan koperasi. Karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum koperasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi merupakan refleksi dari orang-orang yang bertindak atas nama koperasi. Jenis-jenis tindak pidana korporasi. Kejahatan koperasi sebagai bagian dari kejahatan bisnis merujuk terhadap kejahatan yang dilakukan baik oleh suatu korporasi atau oleh orang perorangan yang dapat disamakan dengan suatu korporasi atau badan usaha lainnya. Kejahatan koperasi menunjukkan dampak destruktif terhadap politik, lingkungan, konsumen, pekerja, pemangku kepentingan, kebijakan luar negeri, dan generasi masa depan. Indonesia saat ini dilanda kriminalitas kontemporer yang mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti maladministrasi bisnis, pengembalian AMDAL, penipuan bank, penjualan sekuritas palsu, dan pelanggaran hak paten. Pada awal tahun 2018, PT NPM melakukan penyewaan alat berat kepada PT BP. Saat itu, PT NPM hanya sebagai konsultan pertambangan. Namun, pada 17 Mei 2018, PT BP memberikan penawaran kepada PT NPM untuk menjadi kontraktor mining dengan harga yang telah disetujui oleh PT NPM, yaitu sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Dan dijanjikan akan ditransfer minggu depannya. Andi Uci sebagai Direktur Utama PT Bososi pertama memberikan materi mengenai cara menambang atau good mining practice kepada PT NPM. Setelah mendapatkan transfer dari Andi Uci, PT NPM mulai bergerak untuk mengerjakan tugas. Mulanya, PT NPM hanya mengerjakan lokasi yang berbeda dan setelah 3-4 bulan pindah lokasi yang baru yang ditunjuk oleh PT BP. Tetap mengerjakan lokasi yang lama. Pada titik lokasi kedua ada 4-5 perusahaan yang telah join in operation dengan PT BP. PT NPM pun bergeser hingga tiba pada lokasi yang diduga merupakan kawasan hutan lindung. PT NPM tidak keberatan untuk bergeser sebab
PT NPM hanya kontraktor mining, sedangkan mereka adalah joint operation, sehingga mereka memiliki batas yang jelas. Darwis, Kepala Teknik Tambang PT BP dan PT NPM mengetahui jika areal tersebut berada di luar izin usaha pertambangan operasi produksi PT BP. Namun, Andi Uci selaku Dirut PT BP mengatakan bahwa areal sudah dibebaskan, yang artinya areal itu sudah dibayar, sehingga bisa melakukan penambangan. Andik Hermawan bersama timnya menemukan kegiatan penambangan ore nikel pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 bertempat di Desa Merombo, Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketika tim melakukan pengambilan titik koordinat bersama personil dari Kesatuan Pengelola Hutan Unit 19 Lailoi Utara di lokasi yang diduga sebagai tempat kegiatan penambangan. Sebelumnya, tim Direktorat Tipiter Bareskrim Polri mendapatkan laporan bahwa ada kegiatan penambangan ore nikel dalam kawasan hutan lindung tanpa izin usaha pertambangan. Tim Direktorat menghubungi KPH Unit 19 Lailoi Utara bersama-sama untuk melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi yang diduga tempat untuk melakukan kegiatan penambangan. Dengan hasil bahwa lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Pada 13 Maret 2020, tim Polri melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di sana, antaranya PT BP dan PT NPM. Setelah mendapatkan fakta-fakta permulaan yang cukup, seperti lokasi kegiatan yang berada dalam hutan lindung dan tanpa adanya izin usaha, saksi membuat laporan polisi sebagai dasar dilakukannya penyidikan. Unsur pidana dalam kasus perkara ini yaitu pasal 89 ayat 2 huruf A junto pasal 17 ayat 1 huruf B UU P3H yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur koperasi. Koperasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 22 UU P3H merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. Unsur melakukan kegiatan penambangan. Perbuatan PT NPM yang melakukan kegiatan mengambil sampel dari bukaan yang ada pada lokasi lahan di Desa Merombo untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kadar. Apabila kadar bagus, maka dilanjutkan menggali, dan setelah menggali kemudian melakukan pengangkutan, penumpukan, dan loading atau pengampalan merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan pertambangan. Unsur yang ketiga adalah unsur di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. PT NPM melakukan kegiatan penambangan di Desa Merombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang merupakan proses pengambilan informasi dari dua atau lebih lapisan data spasial yang memiliki titik koordinat yang sama, yang diambil di lapangan terhadap peta kawasan hutan. Ditemukan hasil bahwa terdapat areal atau pit atau lubang besar yang digali untuk mengambil bahan galian seperti biji atau mineral yang seluruhnya berada di luar IUP PT BP, yaitu nomor 1 sampai 7 seluas kurang lebih 2,6 hektar persegi yang merupakan hutan lindung Komplek Blok Lalidu. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan menambang di kawasan hutan tanpa izin menteri. Mandeling S. Hood merupakan ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Beliau menjabat sebagai analisis data pengukuhan kawasan hutan sejak tahun 2017. Dalam persidangan, beliau memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil plotting titik koordinat di dalam
peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 dengan skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 8115 pada tanggal 23 November 2018 sehingga menunjukkan bahwa area penambangan PT NPM masuk wilayah hutan lindung. Menurut Khairul Huda, pertanggungjawaban pidana merupakan pengenaan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang dilakukan telah melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini merupakan asas dasar bagi pelaku kejahatan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, PT NPM dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terhadap kegiatan penambangan nikel tanpa izin menteri di kawasan hutan lindung. Dalam amar putusan nomor 114/PB/LH/2020 PN-UNH, PT NPM diwakili oleh Dirut Pernandus Sinaga ST yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dengan dijatuhi pidana denda sejumlah 20 miliar rupiah dengan ketentuan apabila PT NPM tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Pertanggungjawaban pidana PT NPM dalam putusan ini menggunakan teori strict liability. Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, strict liability berarti niat jahat atau mens rea tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau actus reus, meskipun niat, kecerobohan, atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur pidana tindak pidana lainnya. Menurut Prof. Bardah Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang atau strict liability. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang diisyaratkan oleh undang-undang. Maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggung jawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Pelanggaran, kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal sebagai istilah strict liability offense. Contoh dari rumusan undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin, koperasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat atau kondisi atau situasi yang ditentukan dalam izin itu, dan koperasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransi di jalan umum. Dari amar putusan, saya berpendapat bahwa jika mengacu pada UU P3H pasal 89 ayat 2, seharusnya penjatuhan pidana yang dikenakan oleh PT NPM yaitu berupa pidana penjara serta pidana denda. Namun majelis hakim hanya menerapkan pidana denda saja, yang membuat kepastian hukum dan keadilan hukum tidak ditegakkan secara normatif atau law in the books dan law and action kontradiktif. Walaupun penjatuhan pidana denda dari majelis hakim membuat PT NPM sesegera mungkin membayar dalam jangka 1 bulan
Jika tidak dibayar, maka aset perusahaannya akan disita dan dilelang untuk membayar pidana dendanya. Hal tersebut belum adil, sebab seharusnya pidana penjara juga diterapkan. Dalam konteks pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan, PT NPM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin menteri yang secara hukum merupakan perbuatan pidana. Namun, dalam amar putusan nomor 114 garing B garing LH garing 2020 garing PN Unha, PT NPM hanya dijatuhi pidana denda sebesar 20 miliar rupiah tanpa disertai pidana penjara. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya, sehingga mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum. Padahal berdasarkan Undang-Undang UP3H seharusnya dijatuhkan pula pidana penjara selain pidana denda terhadap korporasi yang melanggar. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis kasus pertanggungjawaban pidana PT Natural Persada Mandiri. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap korporasi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.